Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillahirabbil atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada Ramadan kali ini kita masih digerakkan hati kita untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan, untuk bisa melaksanakan segala ibadah-ibadah atau amal soleh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kenikmatan iman dan Islam ini bisa kita istiqomai hingga ajal menjemput kita, sehingga kita dimudahkan mendapatkan kenikmatan berupa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan Allah memberikan keistimewaan di mana ada ibadah-ibadah yang tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Apa itu? Salah satunya adalah ibadah sholat taraweh. Sholat taraweh merupakan keistimewaan di bulan Ramadan. Sholat taraweh bisa dilaksanakan secara berjamaah maupun sendiri. Hukum sholat taraweh itu sendiri adalah sunnah muakkadah, yaitu sebuah sholat yang sangat dianjurkan. Sholat taraweh juga merupakan sunnah yang sangat ditekankan, baik bisa dilakukan sendiri maupun berjamaah, baik di masjid maupun di rumah kita. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, yang mana tadi dalam mukadimah telah saya sampaikan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat taraweh di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ketika kita ini melaksanakan puasa Ramadan dan dibarengi dengan bangun di tengah malam melaksanakan sholat taraweh dengan penuh pengharapan dan penuh pengharapan mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Untuk jumlah rakaat sholat taraweh itu bisa 11 rakaat, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, maka Rasulullah yajidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatah. Beliau sholat malam di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1147. Jadi sholat rawatib, sholat taraweh bisa dilaksanakan 11 rakaat atau bisa juga dilaksanakan 13 rakaat, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan salasa asrata rakaata yakni bil lail. Sholat Nabi SAW di malam hari adalah 13 rakaat. Jadi bisa kita melaksanakan 11 rakaat maupun 13 rakaat maupun bisa lebih dari itu. Minimal adalah 1 rakaat. Bisa juga dilaksanakan 20 rakaat. Yang penting adalah esensi dari sholat itu sendiri. Tidak boleh kita sholat dengan tergesa-gesa, harus tumakminah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, annahu naha ayyusolli rajulu muhtasiron, bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang seseorang sholat muhtasiron. Apa itu muhtasiron? Yaitu ringkas atau tergesa-gesa. Jadi boleh kita melaksanakan dengan melaksanakan 11 rakaat atau 13 rakaat maupun 20 rakaat. Sebagaimana dulu ada seorang sahabat namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengumpulkan para sahabatnya lalu melaksanakan sholat dengan jumlah 20 rakaat ditambah dengan 3 witir. Dan
yang terpenting adalah ketika kita melaksanakan itu tidak boleh tergesa-gesa ya, karena salah satu rukun dari sholat itu sendiri adalah tumakminah, yaitu memastikan posisi dari sholat tersebut adalah sesuai dengan posisinya. Ketika dia rukuk, pastikan dia harus betul-betul rukuk dulu baru dia i'tidal. Ketika dia i'tidal, betul-betul pastikan dia i'tidal dulu baru dia sujud. Ketika nanti dia sujud, pastikan dia betul-betul posisi sendinya, uratnya itu posisi ketika dia sujud baru dia nanti duduk di antara dua sujud. Jadi boleh kita bahkan lebih dari 20, boleh, karena sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin ini menjelaskan tidak ada seseorang sholat tarawih sebanyak 23, 43, 39, 17 atau 9 rakaat, maka itu tidak ada diingkari. Sebab para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jadi ijtihad para ulama itu apa? Itu menjadikan sholat tarawih itu lebih lama dengan memperbanyak rakaat. Kalau dulu Rasulullah SAW melaksanakan 11 rakaat, tetapi panjangnya itu sangat panjang sekali, sampai setengah malam, sampai sepertiga malam, bahkan ada yang mendekati sampai subuh. Nah, para sahabat biar tidak terlalu capek maka memperbanyak jumlah rakaatnya. Nah, jadi para sahabat itu memperbanyak rakaatnya itu dalam rangka biar lama sholat tarawehnya ya. Dan sebaik-baik sholat taraweh itu adalah sholat yang lama berdirinya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, afdhalus sholati tulul kunut ya, sebaik-baik sholat adalah orang yang lama berdiri. Hadis riwayat Muslim nomor 756 ya. Dan kapan waktu sholat taraweh? Sholat taraweh itu dilaksanakan antara sholat isya sampai terbitnya fajar atau sholat subuh. Jadi batasnya itu adalah setelah sholat isya sampai sholat subuh ya. Dan tata cara sholat taraweh bisa dilaksanakan dengan 2 rakaat salam atau 4 rakaat dengan 1 salam ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, sholat malam itu 2 rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir sholat subuh, maka hendaklah dia sholat 1 rakaat sebagai witir bagi sholat yang telah dikerjakan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan setelah kita misalkan sholat taraweh di masjid dengan berjamaah dengan imam, lalu kita terakhir sampai sholat witir, lalu setelah kita bangun sholat tahajud atau sholat qiyamul lail, sholat malam, nah di situ kita hanya diperkenankan 1 kali sholat witir. Jadi semisal kita sudah sholat taraweh bersama dengan imam, lalu kita di rumah ingin menambah lagi sholat malam, maka di situ tidak perlu kita menambah witir lagi. Ini tuh, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la witroni fi lailah. Nah, tidak ada 2 witir dalam semalam. Jadi 1 witir itu dalam semalam itu hanya 1 witir. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah ilmu kita. Mudah-mudahan dengan kita menambah ilmu ini kita bisa lebih menjalankan syariat Islam sebagaimana anjuran atau sesuai perintah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.